Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Puji dan syukur kita mau panjatkan kehadirat Tuhan. Bagaimana kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Kita boleh rasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam keseharian kita, di dalam setiap pekerjaan kita, bahkan di setiap tarikan nafas kita. Pada malam hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dengan pujian dan penyembahan kita mau ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semua dimanapun berada, mari kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena melalui pujian dan penyembahan itu ada kuasa yang luar biasa buat kita semua. Amin. Mari kita mau nyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Kita mau rasakan kasih Tuhan dalam hidup kita selama ini, sepanjang hari ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh kebaikan Tuhan. Kita mau tetap rasakan Tuhan selalu baik buat kita. Bukan pada saat kita lagi suka, tetapi pada saat duka Tuhan selalu ada. Tuhan selalu menyertai kita. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Dan terpenting kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini karena Engkau Tuhan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Mari kita mau katakan, aku ada saat ini karena kemurahan-Mu Tuhan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita buka pujian dan penyembahan kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan kita.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih teramat banyak bagimu ya Bapa. Kami rasakan penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Malah sering kami yang selalu lupa akan Engkau ya Tuhan. Di setiap menit, setiap detik, Engkau selalu ada buat kami. Ajar kepada kami ya Tuhan, untuk kami peka akan keberadaan-Mu dalam hidup kami. Untuk itu ya Bapa, pada malam hari ini, izinkan kami untuk mengucap syukur kepadamu melalui pujian dan penyembahan kami. Biarlah pujian dan penyembahan kami boleh menjadi doa kami, boleh menjadi kekuatan kami, untuk kami tetap berharap menaruhkan harapan kami kepadamu. Kuasai ya Bapa, pimpin acara ini mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan semua dalam kendali-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang segala abad. Amin. Haleluya. Saya sapa kembali, shalom. Shalom. Selamat malam. Segala puji dan syukur ya kita boleh rasakan. Kalau sampai saat ini ya kita masih merasakan sukacita, walaupun dengan masa sulit ini, tapi kita masih tetap merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Api kemuliaan Allah ada di tengah-tengah kita, karena Allah kita Allah yang luar biasa, Allah kita Allah yang dahsyat. Maka kita bangga mempunyai Allah seperti Tuhan Yesus. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan puji-pujian, dengan penuh semangat, semua bagi kemuliaan Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Kita mau sama-sama mendengarkan api ini dari surga. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Mari kita sama-sama mengurapi semua api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api
biasa buat Tuhan kita Yesus Amin. Kristus. Amin. Nah, itulah sungguh luar biasa ya. Api kemuliaan Allah ada selalu di tengah-tengah kita. Amin. Ada selalu dalam hidup kita. Ada selalu tinggal dalam hati kita. Amin. Itulah kita harus bangga mempunyai Allah yang luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu di luar pemikiran kita. Tuhan selalu melakukan apa yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Untuk itu kita selalu untuk menyembah Dia. Kita selalu memuji Dia. Mari kita mau tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Sekali lagi kita sama-sama katakan, Allahku dahsyat. luar biasa ya. Allah kita Allah yang dahsyat. Allah kita Allah yang luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karena kemuliaan-Mu, karena kedahsyatan-Mu, Engkau memuaskan kami dengan hadirat-Mu. Engkau memuaskan kami dengan suka-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Tidak ada sedikit pun Engkau membiarkan kami sendirian. Engkau selalu ada dalam setiap jawaban-jawaban masalah yang terjadi dalam hidup kami. Untuk itu, kami selalu memerlukan Engkau Tuhan. Kami selalu inginkan Engkau dalam hidup kami. Kami mohon ya Tuhan,
Penuhi hati kami, penuhi hidup kami dengan hadirat-Mu. Urapi kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh layak di hadapan-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan selama ini semua demi kemuliaan-Mu. Mari kita mau minta kepenuhan dari Roh Kudus. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku Tuhan, urapiku dengan minyakku. katakan sekali lagi, penuhiku. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyakku kudus-Mu. Benar Bapa, itulah yang menjadi kerinduan kami, itu yang menjadi keinginan kami. Kami ingin selalu Engkau penuhi dengan hadirat-Mu. Kami ingin selalu Engkau curahkan Roh Kudus-Mu atas kami. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan Penuhi kami Tuhan sepenuh-penuhnya. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyakku kudus. Penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyakku kudus-Mu. Dengan minyakku kudus, Dengan minyak kudus-Mu Tuhan. dengan minyakku kudus-Mu. Kerinduan layara raso inaralaya. Penuhi kami Tuhan. We worship you, Lord, my Lord Jesus. Asekerala, shirerera, inamarata kayararararara, asekerala boyararaso, inamarata kahasekenamo, we worship you, Lord. I love you, Jesus, my Lord Jesus. Hallelujah.
Engkau penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, seperti rusa yang merindukan aliran air. Inilah ungkapan hati kami ya Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami juga rindu akan sapaan-Mu ya Bapa. Kami akan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan sapaan-Mu melalui anak-Mu yang terkasih, Bapak Kris Ribeiro. Tuhan, Engkau berkati beliau ya Bapa. Engkau pakai lidah bibirnya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apa yang akan disampaikan semua berasal daripada-Mu. Dan berkati kami juga ya Bapa yang mendengarkan, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami apa yang Kau kehendaki bagi kami, sehingga kami bisa melakukan apa yang menjadi kesukaan-Mu, apa yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami akan siap untuk mendengarkan Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sungguh luar biasa malam hari ini. Secara streaming online kita berjumpa kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan serta belajar tentang firman Tuhan yang kita baca dari Yakobus, surat Rasul Yakobus bab 5 ayat 13 sampai dengan 18. Saya akan bacakan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikianlah bacaan yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Bapak dan Ibu, sebagai umat Kristiani, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan doa. Doa merupakan hal yang sering kita lakukan. Kita dari kecil diajarkan untuk berdoa setiap saat, setiap akan melakukan kegiatan. Kita mau makan, kita berdoa. Kita mau tidur, kita berdoa. Kita mau berangkat kerja, kita berdoa. Sebelum memulai pekerjaan kita atau pelayanan kita, kita pun diawali dengan doa. Jadi bukan merupakan sesuatu yang asing lagi. Kita juga dari kecil diajarkan bahwa doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Mengajarkan kita agar tidak pernah lelah dalam berdoa. Saat kita menderita, saat kita sedih, kita kesusahan, bahkan kita sakit, kita pun dianjurkan dan diingatkan agar tetap berdoa. Pada bacaan pada malam hari ini, Rasul Santo Yakobus pun
juga meminta kita apabila kita sakit kita tetap berdoa. Sebab melalui doa bukan hanya soal kita berkeluh kesah kepada masalah kita, namun di dalam doa kita juga mencari dan memohon kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Yesus telah menjadi perantara bagi setiap doa dan permohonan kita kepada Allah. Inilah ajakan pada malam hari ini, agar kita selalu mengingat akan perantaraan Yesus dalam berdoa. Dan perlu diingat juga bahwa doa bukan hanya pada saat kita susah atau pada saat kita sakit, tetapi saat kita senang pun kita diminta untuk terus berdoa. Kita melalui doa, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita berterima kasih atas segala kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita hari demi hari. Lalu, apakah boleh meminta orang lain untuk mendoakan saya? Ketika saya sakit, ketika saya susah, ketika saya sedang menderita, apakah saya boleh meminta orang lain untuk mendoakan saya? Tentu saja boleh. Bahkan ketika kita sakit secara jasmani, dalam bacaan malam hari ini kita diajarkan baiknya kita memohon untuk meminta pertolongan para gembala kita, para pemimpin gereja kita, agar kita didoakan, kita dioleskan dengan minyak di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita sakit, kita minta untuk didoakan. Minyak adalah suatu tanda dari Roh Kudus. Dan pastor atau romo akan mendoakan, memohon kuasa Roh Kudus agar kita diberikan kesembuhan. Bukan hanya penyakit secara jasmani saja kita mohon doa. Ketika kita mendapatkan penyakit secara rohani pun, ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita pun minta didoakan. Kita juga mohon pertolongan doa dari para romo kita, para pastor kita. Lalu kita mohon pengampunan dosa melalui sakramen pengampunan dosa. Maka pastor atau romo akan mendoakan kita di dalam iman kepada Tuhan Yesus, agar dosa-dosa kita diampuni dan hubungan kita dengan Tuhan akan kembali lagi seperti sedia kala. Lalu, apakah hanya tugas pastor atau pemimpin gereja untuk mendoakan? Bagaimana dengan kita orang awam? Merupakan tugas semua orang untuk saling mendoakan. Dalam bacaan hari ini, malam hari ini, kita diberikan contoh bahwa Elia yang merupakan manusia biasa seperti kita, Elia memberikan contoh dan teladan yang baik bahwa apabila kita sungguh-sungguh berdoa, maka Allah akan mengabulkan doa dan permohonan kita. Lalu, apa syaratnya untuk kita dapat berdoa dengan baik? Pertama, doakanlah dengan benar. Benar karena kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Benar karena perkataan dan maksud atau niat kita adalah benar, yaitu kita mendoakan untuk kepentingan orang lain, bukan untuk mencari kesombongan kita, bukan mencari pamer kita, tetapi adalah untuk mendoakan mereka, saudara-saudara kita, orang lain yang memerlukan doa kita. Syarat kedua adalah dengan yakin. Keyakinan lahir dari iman, dan iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Kita yakin bahwa dengan firman Allah atau janji Allah, maka doa kita akan didengar dan dikabulkan. Syarat yang ketiga adalah ketekunan. Kesungguhan dalam berdoa melibatkan ketekunan.
Sering kita mundur, bahkan kita melupakan doa-doa kita saat permohonan kita tidak dikabulkan. Bahkan setelah doa kita dikabulkan, kita melupakan doa kita. Kita lupa untuk berterima kasih kepada Allah. Kita lupa berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi pada malam hari ini kita diminta untuk tetap tekun berdoa, untuk kita tetap menjaga hubungan kita atau komunikasi kita dengan Allah. Saat ini banyak saudara-saudara kita yang ingin didoakan. Bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara kita, penderitaan, kesedihan, sakit penyakit, mereka yang terdampak oleh pandemi COVID-19, mereka adalah saudara-saudari kita yang ingin didoakan. Jadi, marilah mulai malam hari ini kita mulai peka dan kita terus serta berdoa bagi saudara-saudari kita ini. Bacaan malam hari ini sungguh mengajarkan kita bahwa Allah mendengarkan doa setiap orang jika sungguh-sungguh didoakan. Maka dari itu, kini saatnya bagi kita untuk belajar berdoa dengan benar dan tidak egois, tetapi lebih peka dan mulai mendoakan sesama kita dengan sungguh-sungguh. Inilah yang menjadi permenungan kita pada malam hari ini, agar kita tidak lupa dan tetap menjaga komunikasi kita dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Luar biasa ya, sharing dari Pak Kris yang sungguh menguatkan kita semua. Bagaimana Tuhan selalu mendengarkan doa kita. Apabila doa itu kita panjatkan dengan kesungguhan hati, akan besar kuasanya. Karena doa adalah jawaban, senjata yang paling ampuh buat kita semua. Terima kasih Pak Kris Riberu atas sharingnya pada malam hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang ada di Bogor Worship Ministry. Mudah-mudahan sharing pada malam hari ini, pujian dan penyembahan pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan, boleh membuat kelegaan buat teman-teman semua, buat kita semua yang ada di sini. Terima kasih buat teman-teman singer, buat organis Mas Agung, Pak Iwan dan semuanya. Sungguh luar biasa. Sebelum kita tutup acara ini, mari kita tutup dengan doa. Ya Bapa, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kami panjatkan. Sungguh luar biasa kami boleh merasakan kelegaan dalam hati kami, kekuatan baru buat kami. Terima kasih atas sapaan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami untuk tetap bertekun dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah apa yang kami buat pada malam hari ini boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kalau sebentar kami akan pulang, kiranya Bapa, kami pulang dengan tidak tangan hampa, tapi kami boleh membawa sukacita yang luar biasa, kekuatan yang baru yang boleh kami dapat pada malam hari ini, dan kami boleh bagikan buat sesama kami di sana. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat semuanya. Selamat malam saya ucapkan sekali lagi. Kita akan berjumpa lagi dalam lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.
Kan